Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Suara Garuda. Di sini kalian akan menikmati berita-berita terbaru, terpercaya tentang timnas kesayangan kita yang disajikan dengan cara yang berbeda. Selamat menikmati. Ngintip peluang timnas Indonesia U23 hancurkan Uzbekistan, siap-siap lolos Olimpiade Paris 2024. Terus bercahaya, timnas Indonesia U23 melangkah ke semifinal. Media asing soroti ketegasan mereka di Piala Asia U23. Cocok logi media Vietnam, timnas Indonesia mirip Argentina di Piala Dunia 2022. Bisa juara Piala Asia U23. Indonesia semakin berbahaya. Vietnam geger lihat Sintayong perpanjang kontrak di timnas Indonesia. Singkirkan Korea Selatan U23, sebuah kemenangan yang bukan hanya sekedar prestasi, tetapi juga simbol bahwa kita tidak lagi kalah di hadapan raksasa Asia. Muhammad Kusnaini yang lebih dikenal sebagai Bungkus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para pemain timnas Indonesia U23. Menurutnya, kemenangan ini menandai perubahan besar dalam mentalitas dan kepercayaan diri skuad Garuda Muda. Mereka tampil dengan keberanian yang luar biasa, menunjukkan disiplin yang tinggi, dan menghadapi tantangan dengan percaya diri yang membara. Momen dramatis adu penalti melawan Korea Selatan adalah bukti nyata dari kepercayaan diri dan ketenangan mereka, ujar Bungkus dengan antusias. Ia juga menyoroti kekuatan mental yang dimiliki oleh Rafael Struijk dan rekan-rekannya. Menurutnya, kemenangan ini tak mungkin tercapai tanpa mentalitas yang kuat dan ketangguhan dalam menghadapi tekanan. Timnas Indonesia U23 telah menjalani ujian dan tempaan selama bertahun-tahun, dan ini membentuk mereka menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Kini mereka telah membuktikan bahwa kita tidak lagi inferior di panggung Asia. Tambahnya dengan penuh semangat. Komentar-komentar semangat dan dukungan pun mengalir dari para pecinta sepak bola Indonesia di seluruh negeri. Euforia atas prestasi ini bukan hanya menjadi milik para pemain, tetapi juga seluruh bangsa yang merayakan keberhasilan ini sebagai tonggak sejarah baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Ngintip peluang timnas Indonesia U23 hancurkan Uzbekistan, siap-siap lolos Olimpiade Paris 2024. Mata tertuju pada pertemuan sengit antara timnas Indonesia U23 dan timnas Uzbekistan U23 di babak semifinal Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Abdullah bin Khalifah Stadium pada Senin mendatang. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Garuda Muda untuk meruntuhkan kekuatan Uzbekistan U23 dan melangkah menuju Olimpiade Paris 2024? Uzbekistan U23 tampil mengesankan dengan meraih 3 kemenangan beruntun di fase grup. Mengalahkan Malaysia 2-0, menghancurkan Kuwait U23 dengan skor telak 5-0, dan melakukan Vietnam U23 3-0. Mereka melanjutkan performa cemerlang mereka dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi U23 di perempat final. Dengan rekor tak terkalahkan dan belum pernah terkebobolan sepanjang turnamen, Uzbekistan U23 tampil sebagai ancaman serius bagi timnas Indonesia U23. Namun, kita tidak boleh melupakan keajaiban yang mampu dihadirkan oleh skuad Garuda Muda sebelumnya, yang berhasil mengalahkan Korea Selatan. Pelatih Sintayong telah menanamkan semangat dan motivasi yang luar biasa pada timnya. Jika pemain timnas U23 mempercayai dan mengikuti instruksinya, maka kesempatan menuju final Piala Asia U23 2024 terbuka lebar. Dalam kata-kata saya kepada para pemain, jika mereka mempercayai dan mengikuti saya, kami bisa masuk ke final. Saya yakin keyakinan ini yang telah membawa kami sejauh ini, kata Sintayong melalui laman resmi AFC. Ini adalah kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk mengukir sejarah baru dan mempersembahkan kebanggaan bagi tanah air. Terus bercahaya, timnas Indonesia U23 melangkah ke semifinal. Media asing soroti ketegasan mereka di Piala Asia U23.
Pertandingan seru Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 berakhir dengan kemenangan dramatis 11-10 lewat adu penalti. Di Stadion Abdullah bin Khalifah, Qatar, pada Jumat lalu skuad Garuda berhasil unggul 2-1 berkat gol kedua dari Struijk di injury time babak pertama. Namun Korea mampu menyamakan kedudukan melalui gol Jeong Sang-bin. Namun setelah tak ada tambahan gol di waktu normal, Timnas Indonesia U23 akhirnya menang lewat adu penalti dengan skor 11-10. Prestasi luar biasa ini bukanlah hal baru bagi tim ini. Sebelumnya mereka telah mengalahkan Australia 1-0 dan Yordania 4-1 di babak grup. Performa mengesankan ini menarik perhatian media asing, termasuk Tukarne Opose dari Prancis yang memberi mereka julukan istimewa, tim pengacau. Indonesia memiliki kekuatan yang membingungkan dan memecah belah, tulis media tersebut seperti yang dilaporkan oleh Suara.com. Menurut mereka, penampilan gemilang Timnas Indonesia U23 tidak lepas dari kehadiran banyak pemain senior. Ada nama-nama seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Justin Haber, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Rafael Struijk yang menjadi tulang punggung tim ini, tambah media tersebut. Kehadiran pemain-pemain ini telah memberikan pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia U23 yang kini terus menunjukkan keberanian dan ketegasan mereka di panggung Asia. Timnas Indonesia U23 wajib waspada. Hal ini jadi bukti tangguhnya kekuatan Uzbekistan U23. Peringatan keras datang dari pelatih Timnas Arab Saudi U23 Saad Al-Sehri yang mengungkapkan kekuatan yang tangguh dari Timnas Uzbekistan U23 setelah kekalahan mereka di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Pernyataan itu tentu menjadi sorotan bagi Timnas Indonesia U23 yang akan segera berhadapan dengan Uzbekistan U23 di babak semifinal. Pertandingan yang akan berlangsung di Abdullah bin Khalifah Stadium, Doha, Qatar, Senin 29 April 2024 menjadi momen penting bagi kedua tim. Al-Sehri menyoroti bahaya dari gaya permainan langsung atau umpan direct yang diterapkan oleh Serigala Putih, julukan Uzbekistan U23. Kegagalan Arab Saudi U23 menjadi pembelajaran penting bagi Timnas Indonesia U23. Al-Sehri menegaskan bahwa taktik ini menjadi faktor utama dalam kekalahan timnya. Meskipun ada kendala seperti kartu merah yang diterima salah satu pemainnya, pelatih berpengalaman tersebut mengakui kesulitan timnya dalam menghadapi skema berbahaya tersebut. Alasan kekalahan tim adalah taktik para pemain tim nasional Uzbekistan. Mereka bermain dengan bola langsung dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur, ujarnya kepada Al-Wiyam. Peringatan ini menjadi pengingat bagi Timnas Indonesia U23 untuk tetap waspada terhadap strategi yang diterapkan oleh Uzbekistan U23. Mereka harus siap menghadapi tekanan dan mencari cara untuk mengatasi permainan langsung yang menjadi andalan Timnas Uzbekistan. Cocok logi media Vietnam, Timnas Indonesia mirip Argentina di Piala Dunia 2022, bisa juara Piala Asia U23. Media Vietnam The Tao membuat perbandingan menarik antara perjalanan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 dengan Argentina di Piala Dunia 2022, menimbulkan keyakinan bahwa Garuda Muda bisa menjadi juara. Meskipun baru debut di Piala Asia U23, Indonesia berhasil mencuri perhatian dengan lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan dalam pertarungan sengit pada babak 8 besar. Perbandingan dengan Argentina semakin menarik ketika kedua turnamen tersebut digelar di Qatar. Argentina sendiri mengalami kekalahan dalam laga pembuka Piala Dunia 2022 melawan Arab Saudi, mirip dengan kekalahan Indonesia dari Qatar pada laga pertama fase grup Piala Asia U23 2024. Ketika berhadapan dengan Belanda dalam babak 8 besar, Argentina berhasil mengamankan kemenangan melalui adu penalti, mirip dengan perjalanan Indonesia yang juga menang adu penalti melawan Korea Selatan. Paralel tersebut semakin diperkuat dengan penampilan gemilang dari kiper masing-masing tim, Emiliano Martinez untuk Argentina dan Hernando Ari untuk Indonesia.
yang mampu memblok 2 tendangan penalti lawan. Saat ini, Timnas Indonesia U23 siap menghadapi Uzbekistan di babak semifinal, sebuah tantangan yang mirip dengan Argentina yang berjumpa Kroasia, finalis Piala Dunia 2018, dalam perjalanan mereka ke semifinal. Dengan semangat, kualitas tim yang merata, dan kemajuan taktis pelatih Sintayong, The Tau menyatakan bahwa Garuda Muda berhak bermimpi besar di Qatar. Hal ini memicu antusiasme di kalangan pecinta sepak bola yang berharap untuk melihat Indonesia menciptakan keajaiban di panggung Asia. Kagum akan talentanya, Ragnar Oratmangun melihat potensi gemilang pada pemain lokal Timnas Indonesia, layak memperjuangkan karir internasional. Ketika winger keturunan Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun pertama kali berjumpa dengan rekan-rekan setimnya dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dia langsung terkesan dengan kualitas yang dimiliki para pemain lokal. Pengalaman pertemuan tersebut terjadi setelah Ragnar dan rekan setimnya Tom Haye menyelesaikan proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Dari situ, Ragnar mengakui keunggulan yang dimiliki oleh skuad Merah Putih, khususnya pemain seperti Marcelino Ferdinand. Ragnar takjub akan potensi besar yang dimiliki oleh Marcelino, menganggapnya sebagai pemain yang memiliki teknik tinggi dan kemampuan mengendalikan bola yang luar biasa. Selain itu, Ragnar juga menyoroti winger lain seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri, yang menurutnya memiliki kemampuan dribble yang memukau dan mampu bekerja sama dengan baik di lapangan. Dalam sektor pertahanan, Ragnar mengakui Rizky Ridho sebagai sosok bek yang memiliki potensi besar dengan kekuatan dan ketepatan yang impresif. Baginya, pemain-pemain lokal yang bermain di beberapa klub Liga 1 Indonesia memiliki peluang besar untuk meniti karir di luar negeri. Dengan pemain-pemain seperti Ridho, kita memiliki banyak potensi untuk bersinar di level internasional, ungkap Ragnar dengan penuh keyakinan. Indonesia semakin berbahaya. Vietnam geger lihat Sintayong perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Kegemparan melanda Vietnam ketika kabar perpanjangan kontrak Sintayong di Timnas Indonesia mencuat, memicu kekhawatiran akan keberlanjutan prestasi cemerlang Garuda. Meskipun belum diumumkan secara resmi, indikasi perpanjangan kontrak hingga 2027 antara Sintayong dan Erick Thohir telah mengejutkan tidak hanya publik Indonesia, tetapi juga Vietnam. Publik Vietnam gelisah setelah melihat Sintayong setuju untuk memperpanjang kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ketakutan mereka terungkap melalui pernyataan media lokal The Tau yang menyorakan kekhawatiran akan dominasi yang semakin kuat dari Timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong. Meskipun diakui bahwa perpanjangan kontrak ini pantas bagi Sintayong, The Tau menyoroti dampak berat dari keputusan ini yang membuat mereka dan publik Vietnam merasa cemas. Vietnam dihebohkan dengan kabar Sintayong, demikian tulis The Tau. Perpanjangan kontrak Sintayong bersama Federasi Sepak Bola Indonesia hingga 2027 telah resmi disepakati. Sementara Vietnam merasa tertekan dengan beratnya tanggung jawab yang diemban Sintayong setelah perpanjangan kontrak ini. Dia diyakini memiliki semua kualitas untuk membawa prestasi luar biasa bagi Timnas Indonesia. Dengan kepemimpinan Sintayong, sepak bola Indonesia berpotensi mengukir prestasi gemilang yang menakjubkan, tegas tulisan The Tau. Mereka menekankan potensi besar yang dimiliki oleh Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih yang berbakat tersebut.